Akriber, ketemu lagi. Di video kali ini saya mau bahas tentang apa aja sih yang diperlukan untuk memulai hobi akuarium air laut ini, dan berapa sih rincian biayanya. Oke, tapi sebelumnya saya menekankan kembali bahwa saya juga masih pemula. Saya hanya sharing aja nih ya, sharing apa aja yang harus dibeli dan rincian biayanya berapa. Ini saya sudah bikin list untuk equipment yang harus dibeli dengan tema low budget. Nah, menurut saya kenapa dengan tema low budget? Karena apabila nanti kalian ada budget tambahan, kalian bisa upgrade satu persatu nih, mana nih yang harus di-upgrade gitu kan. Nah, terus equipment yang harus dibeli ini adalah equipment yang wajib kalian miliki guys. Jadi untuk memulai hobi akuarium air laut, kalian harus banget beli ini maksudnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Screw! Oke, lanjut kita ke pembahasan ya. Poin pertama yang harus disiapkan untuk memulai hobi akuarium air laut ini adalah akuarium guys. Jadi kalau untuk ukurannya kalian bisa custom sendiri tergantung selera ya dan budget kalian. Oke, misalkan nih saya perumpamaan ya, perumpamaan. Kalau misalkan kita bikin akuarium air laut nano rig tank nih, ukuran 40 cm persegi, jadi panjang 40, lebar 40 dan tingginya 40 ya. Kalian bisa langsung datengin ke pengrajin akuarium dan bisa bilang tolong bikinin akuarium untuk air laut ukuran 40 cm dan kisaran kurang lebih harganya itu 150.000 guys kalau di Bandung ya. Kemarin saya research cari-cari ternyata yang low budgetnya kurang lebih segitulah. Itu akuarium baru dengan kaca ketebalan kurang lebih 5 mm. Nah, kalau untuk harga bervariasi, pasti nanti nentuin dari kualitas kaca dan tebal kacanya tersebut. Oke, dan kalau untuk akuarium ukuran 40 cm3 tadi, saya sudah riset kemarin kurang lebih harganya 150.000. Nah, itu modal awalnya ya akuarium. Terus poin yang kedua nih. Poin yang kedua ini kita harus membeli air laut guys. Jadi beda dengan akuarium air tawar ya. Jadi airnya pun kita harus memakai air asin. Air asin itu bebas ya, entah mau pakai air laut asli atau pakai garam sintetis yang dicampur dengan air RO atau air galon. Kalau saya pribadi sih menyarankan untuk memakai air laut asli untuk pertama kali setting up ya, karena di air laut asli dia sudah ada mikrobakteri yang hidup di sana. Dan untuk air laut ini dijual dengan harga kurang lebih 30.000 per satu jerigen, dan satu jerigennya itu isinya 30 liter ya. Tapi ada juga yang menjual dengan harga yang lebih mahal dari itu. Jadi nanti kalian tinggal cari-cari aja ya. Banyak kok di grup-grup di Facebook atau di mana gitu, kalian bisa carilah, gampang kalau itu. Nah, kalau untuk akuarium misalkan yang ukuran 40 cm tadi, air lautnya itu kurang lebih membutuhkan 36 literan, 36 liter air laut. Jadi kalau misalkan kita beli satu jerigen akan kurang, dan kalau misalkan 2 jerigen belinya nanti akan lebih, tapi nggak apa-apa. Jadi kalian sisanya kalian bisa simpan di jerigennya untuk nanti next ganti air gitu, water change. Oke, jadi gitu. Dan harga satu jerigennya 30.000 dikali 2 jerigen 60.000. Itu poin kedua ya, setelah tadi akuariumnya yang 150.000. Oke, yang ketiga kita butuh pasir laut. Dan pasir laut ini dijual dengan kisaran harga 10.000 per kilogram. Itu untuk ukuran 40 cm kita membutuhkan kurang lebih 3 kg atau lebih lah. Jadi ya minimal 3 kg kalau saya udah pernah setting ya. Dulu saya sempat bikin yang 40 cm juga. Nah, dengan harga 10.000 dikali 3 kg berarti 30.000. Nah, rekomend saya semakin banyak pasir semakin bagus kayak gitu. Terus yang keempat kita butuh batu karang. Nah, untuk batu karang ini
ada dua pilihan, ada dua macam. Yang pertama ada live rock dan juga ada dead rock. Bedanya apa sih? Dan harganya beda nggak? Oh iya, pasti beda. Kalau live rock biasanya lebih mahal daripada dead rock, karena di live rock itu sendiri masih ada ekosistem mikrobakteri yang masih hidup, jadi bisa mempercepat proses cycling di tank kita yang baru awal-awal setup lah. Sedangkan untuk dead rock itu sendiri dia tidak ada mikrobakteri yang hidup di sana, karena biasanya kalau dead rock itu batu karang yang udah ada di pinggiran pantai udah lama banget, udah nggak ada kehidupan di sana pokoknya. Nah, untuk harganya sendiri itu kisaran 8 sampai 30 ribu per kilogram atau per batu biasanya. Kalau misalkan batunya bagus, biasanya jualnya per batu gitu, 8 sampai 30 ribuan. Dan untuk tank 40 cm tadi kita membutuhkan kurang lebih 5 kg misalkan, 5 kg kali 8.000 lah yang termurah, 40.000. Oke. Jadi kita butuh batu karang 40.000 dengan harga batu karang 5 kg dengan harga 40.000 kayak gitu. Terus yang kelima, kita butuh filter. Filter ini karena kita menggunakan sam belakang ya, jadi nanti kita custom aja nih si akuariumnya. Kita dibikinin custom ya, sorry gue lupa tadi. Custom sam filter sam belakang. Jadi untuk filternya nanti kita bisa simpan sana dan medianya juga bisa simpan sana ya, media filter. Untuk filtrasinya kita beli power head 1 dan media filter misalkan Bioring atau sama kapak sama Biofoam kurang lebih 100.000 lah cetak ya. Terus poin yang keenam, lampu. Nah, di sini kita perlu banget nih, sama seperti aquascape ya, air tawar. Di setiap akuarium harus memiliki lampu untuk pencahayaan. Entah itu untuk ikannya juga supaya dia metabolismenya bagus gitu ya, biar sehat gitu ikan. Atau misalkan kalau misalkan nanti mau diisi biota koral misalkan, nanti si koralnya bisa mekar gitu. Kalau untuk lampu ini variatif ya, harganya mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah sih. Tapi kalau untuk low budget, kita bisa gunakan lampu untuk akuarium air tawar juga bisa. Paling, tapi nanti kalau misalkan diisi koral, lampunya harus ganti kayak gitu. Tapi kalau untuk ikan dong mah oke lah. Oke, next. Oh ya, harganya. Misalkan kita pakai lampu untuk akuarium, atau misalnya kita pakai lampu kayak gini, lampu sorot RGB ini. Jadi bisa dipindah-pindah, bisa biru, bisa hijau, bisa merah, bisa RGB gitu, red, green, blue. Jadi udah ada macam-macam warna. Itu murah banget. Di online shop kurang lebih harganya 35.000. 35.000. Oke. Selanjutnya, poin ke-7. Ada skimmer protein. Nah, ini penting banget di akuarium air laut ya. Skimmer protein. Skimmer protein ini fungsinya untuk menyaring kotoran yang terlalu di dalam air akibat dari pengendapan atau kotoran ikan, biasanya, atau dari makanan sisa yang tidak habis sama ikan atau sama biota lain. Dan skimmer ini harga yang paling murah itu kurang lebih 100 ribuan. Mereknya itu apa ya? Lupa lagi saya. Resun SK05 kalau nggak salah. Nah itu harganya 100 ribuan, dan itu wajib banget kalau misalkan mau bangun akuarium air laut terus ada skimmer proteinnya ya. Terus yang ke-8, bakteri starter. Nah, bakteri starter ini untuk apa sih? Untuk mempercepat proses cycling agar akuarium bisa segera diisi dengan biota, entah itu ikan ataupun koral ya. Berapa sih, kayak gimana sih bakterinya? Nah, bakterinya itu kita bisa beli, ada Biodiges dan Bioptim, itu aja dulu. Kurang lebih harga per ampulnya itu kurang lebih harganya variatif sih 15 sampai 30 ribu per ampul. Tapi di online shop saya lihat ada misalkan 16 ribuan lah, 16 ribuan per satu ampulnya. Jadi Biodiges 1, Bioptimnya 1, jadi kurang lebih 32 ribu ya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah refractometer portable. Jadi refractometer portable ini tuh salah satu alat yang bisa mengukur kadar garam yang terlalu di air ini guys. Jadi penting banget dimiliki untuk menjaga
kadar garam yang terlalu di air. Jadi kalau misalkan kalian pelihara ikan atau koral yang sensitif, dia tidak bisa salinitinya terlalu besar atau terlalu kecil, dia nggak bisa. Nah, jadi untuk menjaga dan mengecek salinity yang ada di air, kita harus punya refraktometer portable. Nah, kalau misalkan untuk harganya ini itu kurang lebih 150 ribuan di online shop ya. Nanti kalian bisa cari aja. Oke, dan untuk total biaya yang harus dikeluarkan tadi udah ada 9 ya. Dan ini 9 ini tuh yang wajib kalian milikin gitu. Oh iya, ada satu lagi, wet maker. Kalau itu sih mau pakai atau enggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan tank kecil mah nggak pakai juga oke lah, yang penting masih ada arus ya. Tapi kalau misalkan tank 60 atau yang lebih gede lagi itu wajib pakai wet maker. Wet maker itu pembuat arus seperti ombak lah, jadi jangan sampai ada dead spot di akuarium kalian gitu guys. Dan kurang lebih harganya itu paling murah tuh 60.000. Jadi total keseluruhan biaya dari 10 poin tadi adalah 765.000. Itu low budget ya. Jadi kalian bisa cicil dulu, misalkan kalau misalkan budgetnya belum ada, cicil akuariumnya dulu, terus apanya dulu. Next nanti kalau udah komplit baru di setting gitu. Dan untuk setting akuarium air laut ini tidak seperti akuarium air tawar guys. Jadi sebenarnya sama sih, cuman kalau akuarium air tawar tuh jarak 1 minggu tuh udah bisa kalian isiin udang dulu lah, atau misalkan keong dulu untuk pembersih itu, takutnya ada alga ya. Tapi kalau misalkan akuarium air laut ini kita harus cycling. Jadi setelah beres up semua, udah isi air, semuanya udah masang semua, kita harus cycling dulu dengan tunggu filter yang menyala. Kalau lampu sih nggak nyala juga nggak apa-apa, yang penting filter nyala. Terus kita cek terus keadaan airnya, salinity meternya berapa. Dan proses cyclingnya itu menghabiskan waktu kurang lebih 3-4 minggu bahkan lebih ya. Jadi kita harus lihat perkembangan si akuarium air laut ini ya. Jadi cyclingnya kurang lebih ya 1 bulanan lebih lah ya. Nah setelah 1 bulan lebih kalian baru bisa masukin ikan dulu, misalkan ikannya yang kuat dulu ya, kayak jenis betok-betokan atau ikan badut gitu. Tapi kalau untuk koral, kalian harus cek dulu kadar fosfat dan nitratnya di air ini. Banyak kok yang jual untuk alat tes fosfat dan nitrat, cuman harganya mahal. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecek kadar air udah bagus atau enggak, kalian bisa cari jasa cek parameter air. Biasanya mereka mematok harga yang lebih murah daripada kita harus membeli alat mengecek fosfat dan nitratnya tersebut gitu. Oke, jadi intinya adalah membangun sebuah ekosistem. Jadi kita membangun akuarium ini membangun ekosistem, membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Jadi salah-salah nanti kita malah habis uang ya, bukan bisa menikmati hasil setupan kita, tapi malah ngabisin uang, entah itu ikannya pada mati lah atau apalah gitu kan sayang. Jadi 10 list tadi itu barang yang wajib kalian beli, siapin untuk memulai hobi akuarium air laut ini guys. Oke, jadi sekian dulu video dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan, mohon koreksi nanti di kolom komentar ya. Karena saya juga masih pemula, saya hanya sharing aja nih. Kebetulan ada scraper yang minta tolong dibikinin rincian budgetnya, rincian biayanya, dan apa aja pastinya yang harus dibeli gitu kan. Jadi ini saya hanya sekedar sharing. Mohon maaf apabila ada kesalahan, nanti tolong dikoreksi aja. Oke, pokoknya di Skepi keep ngobrol skuy.